hasratku, rinduku memuji, memuliakan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk kali ini saya mencoba membicarakan kepada kita apa maksudnya, apa arti ayat di mana Paulus menyerahkan seseorang kepada hukuman iblis. Apa maksudnya ayat itu? Kita baca ayatnya berikut ini. 1 Korintus pasal 5 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Orang itu harus diserahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kisah dalam konteks ayat yang sedang kita baca ini, bahwa Paulus mendengar ada orang-orang yang hidup dalam percabulan, hidup dalam perzinahan. Dan khusus untuk kasus ini, ada seorang laki-laki hidup dengan istri muda dari ayah kandungnya. Jadi dia berzinah bersama dengan istri muda dari ayah kandungnya ini. Mungkin ayah kandungnya sudah terlalu tua, mungkin ayah kandungnya ini sudah meninggal atau lain hal, sehingga anak muda ini berzinah, berhubungan yang tidak layak, berhubungan seks, berhubungan di luar nikah dengan istri muda dari ayahnya ini. Nah, berkali-kali dicoba untuk ditegur, namun tidak ada pertobatan, tidak ada perubahan. Jemaat mungkin sungkan, gereja mungkin sungkan, apalagi mungkin orang ini punya pengaruh yang besar, mungkin punya kekayaan, banyak sumbangannya dan sebagainya. Tetapi Paulus mendengar hal ini dan dia tidak mau hal ini terus-menerus terjadi di dalam gereja. Sehingga dengan demikian dia meminta kepada jemaat supaya orang ini dihukum. Lalu kemudian di ayat 5 dikatakan dalam nama Tuhan Yesus diserahkan kepada iblis supaya tubuhnya binasa tetapi rohnya diselamatkan. Nah, menyerahkan kepada iblis ini seperti apa maksudnya? Bagaimana pelaksanaannya? Nah, ada beberapa tafsiran. Tafsiran yang pertama mengatakan bahwa Paulus menyerahkan dia kepada iblis sehingga dia menerima penyakit. Dan penyakit itu membuat dia mengalami gangguan kesehatan yang luar biasa, sakit penyakit. Sehingga tidak bisa berbuat banyak, tidak bisa bermegah-megah di dalam gereja. Kemudian tafsiran yang kedua dari Paulus juga, dan mendoakan dia sehingga dia meninggal. Orang ini meninggal. Kemudian ada lagi tafsiran sebagaimana yang muncul di dalam Fine Expository, itu juga bisa berarti mengirim seseorang ke penjara, membiarkan dia ditangkap oleh polisi atau pihak yang berwenang karena memang ini orang ini melanggar hukum sehingga dia dibiarkan ditangkap, dilaporkan ke polisi dan sebagainya. Nah, itu tafsiran yang ketiga. Kemudian ada tafsiran yang lain, itu yang banyak dipegang oleh para komentator, yaitu orang ini dikucilkan dari persekutuan. Dia tidak dianggap, dia dibiarkan sehingga tidak masuk di dalam anggota-anggota persekutuan gereja, di dalam kegiatan-kegiatan gereja. Atau mungkin juga orang ini mungkin memiliki jabatan, kemudian dia dipecat dari jabatan itu. Jadi ada beberapa tafsiran. Tafsiran yang paling banyak muncul adalah bahwa orang ini, laki-laki ini dikucilkan, tidak dianggap, tidak dilibatkan dalam kegiatan pelayanan maupun kegiatan ibadah. Lalu kemudian dari beberapa tafsiran ini, menurut Bapak Ibu lebih setuju yang mana ya? Kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya, memang ini bisa berarti juga dikirim ke penjara, dilaporkan. Bisa juga diartikan diserahkan di bawah kasih karunia Allah. Ya, ada bermacam-macam. Ini bahasa Yunaninya adalah paradidomi, yang memiliki arti menyerahkan untuk ditangkap, menyerahkan atau mempercayakan dalam tangan iblis, atau membiarkan ya, atau menyampaikan, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ada banyak makna yang lain. Bisa saja berarti bahwa orang ini dibiarkan untuk ditangkap oleh polisi karena dianggap melawan hukum. Bisa saja juga membiarkan di dalam tangan kekuasaan setan atau iblis. Bagaimana dengan pandangan saya?
Saya berpendapat dari berbagai tafsiran dan konteks yang bisa dipahami. Saya punya pandangan dalam dua hal. Pertama-tama bahwa memang kalau diserahkan kepada iblis itu bukan hal yang baik. Ya, disebutkan di situ supaya tubuhnya dibinasakan lalu rohnya diselamatkan. Ya, seperti itu ya. Saya punya pandangan bahwa ini tidak berarti dibiarkan kepada iblis sampai dia meninggal. Tidak. Tetapi saya berpendapat bahwa ini diserahkan kepada iblis sehingga dia menerima hukuman badani, mengalami sakit penyakit tertentu. Jadi ada orang-orang yang memang sudah keterlaluan melakukan dosa dengan berani di dalam gereja untuk pelayanan, itu dihukum oleh Tuhan melalui penghukuman yang dilakukan oleh iblis, oleh setan. Nah, ini pernah terjadi juga kepada Paulus ketika dia mencoba menganiaya Tuhan Yesus Kristus, menganiaya para pengikut Kristus. Dia menerima hukuman kebutaan ya di dalam Kisah Para Rasul 13. Jadi ketika Tuhan mengizinkan iblis mengacak-acak, menghukum orang lain, itu juga pernah terjadi kepada Ayub. Ya, di dalam Ayub Tuhan mengizinkan iblis mengacak-acak, menghancurkan kehidupan Ayub sehingga dia mengalami sakit penyakit yang luar biasa. Jadi saya berpendapat bahwa diserahkan kepada iblis, maksudnya Paulus mendoakannya supaya badannya menerima hukuman dari Allah melalui perbuatan-perbuatan iblis. Entah itu sakit penyakit apa. Dan kemudian pada akhirnya setelah dia mengalami penderitaan badani, sakit penyakit, hukuman dari iblis itu, ini bukan meninggal, ini bukan juga kehilangan keselamatannya. Saya percaya hal itu. Tetapi ini adalah suatu penyakit ragawi, penyakit badan yang diterima oleh seseorang itu. Dan kemudian Paulus menasihatkan jemaat, biarkan saja, kucilkan, biar dia tahu rasa. Sehingga pada akhirnya nanti kalau kita lihat di dalam 2 Korintus pasal yang kedua, Paulus mengingatkan kembali supaya orang yang pernah menerima hukuman itu diterima kembali, diampuni kesalahan-kesalahannya, diterima kembali di dalam persekutuan, di dalam perkumpulan orang-orang percaya. Jadi memang benar bahwa ada hukuman badani berupa penyakit atau mungkin kecelakaan yang bisa saja terjadi kepada orang yang bermain-main dengan kebenaran Tuhan. Jadi ada nilai rohani yang sangat penting yang saya mau sampaikan kepada kita. Yang pertama, jangan pernah bermain-main dengan dosa. Tuhan tidak berkenan kehidupan kita terus-menerus berdosa sementara kita mengaku beribadah, sementara kita mengaku melayani Tuhan. Itu tidak benar. Saya pernah mendengar suatu kesaksian. Ada orang-orang yang melayani Tuhan. Sambil mereka melayani, sambil mereka berbuat zina, pada akhirnya Tuhan menghukum mereka, terjadi kecelakaan. Jadi ini tidak main-main. Walaupun kita tahu juga, kita sering bertanya, orang ini hidup dalam perzinahan terus. Saya tahu ada di suatu kota besar, pelayanan begitu besar, tetapi hidup dalam perzinahan sebagai gigolo. Ada itu ada. Ada di kota terbesar kedua di Indonesia ini. Saya tahu, sekali dia nyanyi, penontonnya, penggemarnya banyak sekali. Sampai sekarang belum menikah. Mengapa? Karena memang saya tahu dia itu gigolo. Tetapi maju terus. Waktu belum selesai. Tuhan akan bekerja. Tuhan tidak mungkin tidak tahu. Tuhan tidak mungkin tidak hidup. Tuhan tidak mungkin melalaikan kebenarannya. Tuhan nyata dalam kebenarannya. Waktu saja yang kita tunggu. Ya, jadi jangan pernah bermain-main dengan dosa. Kasus ini menunjukkan bahwa Allah mengizinkan orang-orang tertentu menerima hukuman badani berupa penyakit atau hal lain atau bencana atau musibah karena mempermain-mainkan Tuhan di dalam ibadah. Jangan bermain-main dengan dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk gereja jangan ragu-ragu untuk memberikan disiplin, memberikan teguran kepada orang-orang yang hidup dalam dosa, yang telah melakukan pelanggaran dosa dan terus-menerus membanggakan dosa itu. Ya, ada sebuah pernyataan yang sangat bagus ya dalam bahasa Indonesia yang ditulis oleh salah satu
penafsir terbaik yang pernah ada, Wiersbe namanya, dituliskan begini: disiplin gereja merupakan pelayanan yang terlupakan di banyak gereja akhir-akhir ini. Namun jika kita benar-benar saling mengasihi dan jika pendeta benar-benar mengasihi jemaatnya, ia akan memastikan bahwa orang-orang yang tersesat diperingatkan dan didisiplinkan demi kebaikan mereka sendiri. Jadi Bapak Ibu, jangan takut. Gereja jangan takut untuk menyingkirkan, mengesampingkan orang-orang yang terus-menerus bangga di dalam dosa sementara dia terus melayani. Jangan kasih tempat untuk orang-orang itu sampai ia bertobat, sampai ia berhenti berbuat dosa. Bapak Ibu yang terkasih, saya pernah menyaksikan di sebuah gereja. Orang ini terus melayani, diberikan terus melayani, dan dia hidup di dalam dosa. Dosanya begini, dia punya istri, tetapi dia berzina dengan pembantunya. Ini benar kesaksian saya lihat dengan mata sendiri, saya saksikan sendiri. Lalu lama-lama dia hidup dan dia punya anak dari pembantu itu. Tetapi dia terlalu sungkan untuk dikeluarkan dari gereja. Mengapa? Karena banyak sumbangannya, banyak hartanya yang dipersembahkan. Bahkan mobil pendeta, pemimpin jemaat itu dia yang beliin. Kalau menurut saya harus dengan tegas, orang itu jangan dimasukkan di dalam pelayanan gerejawi. Supaya apa? Supaya pelayanan gerejawi, kekudusan penyembahan itu jangan dicemarkan oleh perbuatan-perbuatan dosa dari 1-2 orang di dalam gereja. Jangan takut. Jangan takut kehilangan persembahan. Jangan takut kehilangan kemegahan gereja karena menyingkirkan satu orang yang terus-menerus berdosa dalam kemegahannya karena banyak duitnya, karena banyak hartanya. Jangan takut. Biarlah gereja sedikit bahkan berkurang drastis keuangannya, tetapi benar-benar murni di hadapan Allah. Itu jauh lebih baik, Bapak Ibu. Ini pandangan saya dan ini akan terus saya lakukan dalam kehidupan. Mari kita saling memperingatkan di dalam persekutuan-persekutuan kita. Mari kita mengutamakan penyembahan yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita mengutamakan pengudusan dan kesucian di hadapan Tuhan. Mari kita saling mengingatkan kalau ada yang salah. Mari kita saling mengampuni kemudian kalau orang itu sudah bertobat. Mari kita hidup bersama-sama di dalam penyembahan dengan kesucian tanpa harus dicemarkan oleh perbuatan-perbuatan dosa. Jangan sampai kita sambil menyembah Allah, sambil hidup dalam dosa terus-menerus. Allah tidak berkenan akan hal itu. Mari kita memuliakan Allah dengan hidup yang suci, hidup yang kudus. Dan dengan demikian Allah berkenan dalam kehidupan kita. Amin. Hidup hasratku